Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjut video ini, bagi kalian yang belum cuci tangan, pause video ini dan cuci tangan dulu ya teman-teman. Kalau udah, lanjut. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Dimas Satriawiranata, 28 Juliet Oscar Sierra 01. Saya berasal dari Gudang Insinyur Haji Juanda, Pangkalan SMK Negeri 2 Tarakan. Hari ini saya akan membagikan sebuah teknik kepramukaan, yaitu adalah tali temali. Di sini saya akan memberikan sebuah cara atau tutorial bagaimana cara membuat ikatan dan simpul. Sebelum itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu tali temali. Jika tali itu adalah sebuah benda ya, jika simpul itu adalah pertemuan dari tali dan tali. Jika ikatan adalah sebuah tali yang bertemu dengan suatu benda lain seperti tongkat ataupun kayu. Jadi ikatan itu bersifat dia tali mengikat dengan benda lainnya. Jadi saya akan memberikan beberapa contoh ikatan dan simpul yang wajib diketahui oleh seorang anggota pramuka. Simpul dan ikatan ini tentunya cukup mudah untuk dipraktekkan di rumah. Bagi kalian yang bukan anggota pramuka pun wajib untuk mengetahui simpul-simpul dan ikatan ini karena dapat berguna di kehidupan sehari-hari maupun di keadaan darurat. Tanpa berbasa-basi lagi, mari kita praktekkan. Oke, sebelum membuat, saya jelaskan terlebih dahulu ya kakak-kakak dan teman-teman. Di sini saya tidak memasukkan simpul-simpul yang mengikat ke benda kecuali simpul pangkal, karena saya memasukkan dalam ikatan karena jenis-jenis simpul tersebut itu bertemu dengan benda ya teman-teman. Jadi saya masukkan dalam ikatan karena pengertian dari ikatan adalah tali bertemu dengan benda atau mengikat benda. Jadi untuk simpul yang mengikat ke benda saya masukkan ke dalam ikatan. Oke, terima kasih. Oke, baiklah. Yang pertama kita akan membuat simpul pangkal ya. Nah, simpul pangkal adalah simpul yang digunakan untuk memulai ikatan. Oke, pertama kita akan membuat simpul pangkal ini. Simpul pangkal ini digunakan untuk mengikat awalannya. Jadi kita membutuhkan sebuah media atau benda. Jadi di sini saya ada paralon, jadi sebagai pengganti dan contoh saja untuk membuat lebih simpel ya. Oke, cara pertama adalah kita buat seperti ini. Nah, lalu kita masukkan ke sela-sela yang di tengahnya, seperti itu. Ini kuat ya teman-teman, jadi bagi kalian yang ingin menggunakan simpul pangkal jangan ragu untuk menggunakannya. Ya, selanjutnya untuk cara kedua kita bisa membuat lingkaran seperti ini, lalu kita buat lingkaran lagi ya teman-teman, dan ditaruh di atasnya seperti itu. Lalu kita taruh lingkaran yang kedua di bawah lingkaran pertama, lalu kita masukkan ke ujung dari media atau tongkat atau benda yang kita ingin ikat. Selanjutnya yang kedua kita akan membuat simpul lasso. Simpul ini digunakan untuk biasa untuk membuat jerat ya. Jadi kita pertama membuat seperti ini. Jadi simpul ini jika ditarik dia akan makin mengencang ya. Jadi seperti ini. Jika ditarik dia akan semakin mengencang atau menguat. Cocok untuk menangkap hewan buas atau membuat perangkap. Teman-teman, kita akan membuat simpul rantai ya. Simpul rantai ini biasa digunakan untuk memendekkan tali. Jadi tali tidak terurai terlalu panjang ya. Cocok biasanya digunakan untuk pioneering atau lomba-lomba. Jadi sering digunakan untuk hal-hal semacam itu. Teman-teman, simpul ini juga menambah nilai keindahan ya pada suatu karya pioneering karena bentuk rantainya itu cukup bagus dan lebih enak dipandang daripada hanya tali biasa. Nah, selanjutnya kita akan membuat simpul anyam. Simpul ini digunakan untuk menyambung dua tas tali ya, teman-teman, yang tidak sama besarnya dan dalam keadaan kering. Simpul ini kuat ya teman-teman, bisa dilihat sendiri. Itu contohnya kuat ya.
simpul selanjutnya teman-teman, kita akan membuat simpul kembar atau simpul nelayan. Simpul ini biasanya digunakan oleh para nelayan ya. Ini adalah kita ikat tali pertama ke tali kedua ya, seperti ini. Lalu yang tali kedua kita ikatkan ke tali pertama. Jadi sistemnya ini saling mengikat. Jadi kalau ditarik itu akan lebih kuat. Biasanya simpul ini digunakan oleh nelayan untuk mengikat tali-tali pada kapal ataupun jaring ya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Simpul selanjutnya teman-teman, kita akan membuat simpul mati. Dan simpul ini sangat kuat juga. Pertama kita buat seperti ini ya, lalu kita ikat lagi. Buat seperti ini lalu kita ikat. Nah kita tarik. Nah simpul ini cukup kuat ya jika untuk menyambung kedua tali, sama kuatnya dengan simpul-simpul sebelumnya. Jadi cukup mudah ya teman-teman, pasti bisa semua lah. Oke, selanjutnya kita akan membuat simpul anyam berganda. Anyam berganda ini masih mirip dengan simpul anyam sebelumnya, tetapi dia diputar 2 kali ya. Pertama kita buat seperti tadi sama, lalu kita masukkan di lubangnya ini, kita putarkan di tali yang kedua, lalu kita masukkan lagi di tali yang pertama. Nah lalu ini kita putar lagi ya teman-teman, kita putar lagi. Kita putar lagi seperti itu, lalu kita masukkan ke tempat yang tadi seperti itu, lalu kita tarik. Ya. Ini pasti sangat kuat untuk menyambung kedua tali ya teman-teman. Ini fungsinya untuk menyambung kedua tali juga. Jadi fungsi-fungsi simpul-simpul sebelumnya juga sama untuk menggabungkan atau menyambung 2 tali. Oke, untuk simpul selanjutnya kita akan membuat simpul 8 ya teman-teman. Simpul 8 ini biasa digunakan oleh pemanjat, dikenakan pada cincin harness atau tali tubuh. Simpul ini digunakan untuk sebagai pengunci ya, supaya kuat ikatannya. Jadi dia akan membentuk angka 8 seperti itu. Ya, dia akan membentuk angka 8 seperti ini. Lalu kita tarik dan jadilah simpul 8. Selanjutnya kita akan membuat simpul erat dengan cara membuat seperti ini ya, 3 lapis tali. Lalu kita membuat seperti ini di ujung tali sebelahnya, di sisi sebelahnya, lalu kita buat lagi di sisi sebelahnya seperti ini, lalu kita masukkan, lalu kita tarik. Nah simpul ini sebenarnya cukup lumayan sulit ya, karena dia harus ditarik kuat seperti ini. Jika tidak dia akan malah lepas. Cukup aneh juga ini simpulnya. Biasa digunakan untuk memendekkan tali tanpa harus memotongnya, jadi cukup mirip dengan simpul rantai. Selanjutnya kita akan membuat simpul kupu-kupu ya teman-teman. Simpul kupu-kupu ini cara membuatnya seperti ini. Lalu kita taruh di tengahnya. Yang bagian atas kita tarik dari luar ke dalam seperti ini ya. Kita tarik ya seperti ini. Kita tarik perlahan dan jadinya akan seperti ini ya. Lalu kita tarik kuat bagian di sini. Untuk kegunaan simpul ini adalah bisa sebagai tempat untuk mengikat tali lain, jadi bisa cukup mudah lah digunakannya. Jadinya akan seperti ini. Oke.